Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Jumpa lagi dengan saya di referensi ekspor impor yang membahas tentang perdagangan internasional dan jasa transportasi internasional itu sendiri juga ya. Oke, baik, pada hari ini ya kita sudah sampai pada episode yang ke-24 ya, yaitu kita akan membahas atau memaparkan tentang cara menerima surrender ocean bill of lading ya. Di sini ocean berarti ini BL-nya pelayaran ya. Di luar memang ada perdebatan antara ocean bill of lading dengan master of bill of lading. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, ini sangat penting sekali untuk dipahami, karena di dalam membaca letter of credit atau LC itu akan ada yang namanya condition atau persyaratan tentang bill of lading ya. Jadi di situ nanti ada istilah dibutuhkan ocean bill of lading atau dibutuhkan house BL ya, HBL itu dibolehkan atau tidak ya. Oke, untuk istilahnya mempersingkat ya, jadi ini istilahnya akan saya buat ya, ocean bill of lading ini sama dengan master bill of lading. Artinya di sini sudah saya tuliskan shipping line internasional. Berarti kita berbicara masih di ranahnya documentation department ya, di dalam cara menerima surrender ocean bill of lading ya. Apa saja itu dan bagaimana ya prosesnya akan saya jelaskan pada slide saya berikutnya ini. Oke, baik ya, jadi ini yang sudah saya rangkum dan saya paparkan satu demi satu alurnya ya. Ini saya gambarkan sesuai dengan pengalaman di lapangan ya. Jadi saya awali ya, kalau dulu saya pernah memaparkan tentang terjadinya proses ekspor import ya. Di sini juga kembali ya saya ulangi ya, atau saya awali tetapi secara singkat. Jadi nomor satu ini yaitu terjadi sales kontrak. Ini adalah awalnya terjadinya perdagangan ya, karena sudah deal antara penjual dan pembeli, dan ini sudah lumrah ya, sudah biasa yang namanya dalam perdagangan itu antara penjual dan pembeli sudah bertemu dan mengikat dalam satu kontrak penjualan atau yang disebut dengan sales kontrak ya. Di sini saya gambarkan nomor satu di sini ya. Oke, saya tandai dengan pensil ya. Jadi di sini buyer ya, ini atau disebut juga dengan importir ya. Jadi ini bertemu dengan yang namanya eksportir dalam istilahnya nomor satu ya, tahap nomor satu atau langkah nomor satu, yaitu ketemu antara eksportir dan importir atau buyer ya, terjadi kesepakatan yang namanya sales kontrak. Oke, jadi setelah terjadi yang namanya kesepakatan atau sales kontrak, kemudian eksportir menyiapkan barangnya ya. Kemudian setelah barangnya siap, mereka yang kedua yaitu mengirim SI booking ya. SI itu singkatan yang dulu sudah pernah saya paparkan di video saya sebelumnya, yaitu shipping instruction. Ini adalah awal dari pengapalan, yaitu adanya shipping instruction ya. Jadi yang nomor dua ini karena rananya adalah surrender ya, rananya adalah surrender. Jadi saya ilustrasikan di sini, eksportir itu mengirim SI booking kepada yang namanya forwarder company ya, atau forwarding ya, pada umumnya disebut di luar sana forwarding. Booking kemana? Booking ke forwarding ya. Jadi ini yang kedua, yaitu eksportir mengirim yang namanya booking atau kirim SI booking kepada forwarder company. Kemudian forwarder company ini mereka adalah mediatornya dari shipping line dan eksportir dalam jasa transportasi internasional ya. Karena forwarder ini adalah mediator, forwarder tidak punya kontainer ya, tidak punya yang namanya
kapal apalagi ya. Oke, kalau kontainer nanti akan saya jelaskan atau saya paparkan di ranah video saya yang lainnya, yaitu tentang container leasing company ya. Di situ nanti akan saya sebutkan juga ya bagaimana container leasing company itu ya. Ternyata ada juga ya perusahaan yang menyewakan kontainer, ada di dalam jasa transportasi internasional. Oke. Kemudian ya setelah forwarder menerima SI booking atau shipping instruction booking dari eksportir, ini diteruskan ya oleh forwarder company untuk booking yang tahap ketiga ini ya, kirim SI booking kepada yang namanya shipping line ya. Jadi mereka dapat booking dari eksportir produsen, kemudian mereka mengeluarkan SI sendiri booking kepada yang namanya shipping line ya. Kemudian setelah diterima oleh shipping line, booking atau SI instruction itu diteruskan ya, diproses sama shipping line. Oke. Kemudian yang langkah keempat ya, setelah booking itu diterima ya, itu shipping line dalam hal ini dokumen department yang menghandle ya, itu akan memproses yang namanya bill of lading. Jadi surrender ini nanti hubungannya dengan ocean bill of lading atau master bill of lading miliknya shipping line ya. Kemudian setelah diproses, terima draft, kemudian dikembalikan untuk di correction ya. Setelah fix daftarnya, mereka cetak ocean BL. Maksud saya mereka adalah dokumen department. Oke, setelah dokumen department ini menyetak atau istilahnya menerbitkan yang namanya Ocean Bill of Lading atau Master Bill of Lading, kemudian setelah kapal berangkat ya, yang saya informasikan sebelumnya di pemaparan video saya sebelumnya ya, setelah kapal berangkat, dokumen akan merilis ya, ini tahap kelima ya, langkah kelima. Documentation akan merilis ke forwarder ya, dikirim ke forwarder atau diambil oleh forwarder Master Bill of Lading tadi atau Ocean Bill of Lading tadi ya. Kemudian setelah BL diterima oleh forwarder company ya, Master BL ya, maksud saya BL-nya pelayaran ini tadi ya, diterima oleh yang namanya forwarder ini. Kemudian ya diambil oleh eksportir, tentunya mereka sudah bayar ya. Oke, jadi langkah ketujuh adalah ya setelah diterima BL tersebut ya, BL tersebut oleh forwarder ya, kita bukan langkah ketujuh ya, langkah keenam yaitu forwarder BL ini menyerahkan kembali BL atau Master BL atau Ocean BL itu kepada shipping line yang dimana mereka mendapatkan BL itu atau dimana mereka booking ya, jadi dikembalikan. Oke, setelah dikembalikan ya, oke, otomatis akan istilahnya diterima oleh shipping line ya. Kemudian setelah langkah keenam, setelah BL atau Master BL atau Ocean BL tersebut disurrender. Disurrender itu artinya diserahkan kembali kepada shipping line itu, berlanjut kepada yang namanya tahap ketujuh atau langkah ketujuh. Apa itu? Forwarder setelah melaksanakan surrender itu akan mengisut yang namanya house BL ya. House BL ini dikenal juga dengan yang namanya forwarder BL atau forwarding BL ya. Jadi seperti itu biar tidak rancu ya, karena nanti di LC itu eksportir harus teliti membacanya, karena BL ini akan ada conditionnya atau aturannya, memakai BL-nya pelayaran atau memakai BL-nya forwarding diperbolehkan, itu akan disebutkan di dalam letter of credit di ya sales kontrak ini, disebutkan juga nanti pada saat terbitnya LC atau letter of credit. Oke. Kemudian setelah forwarder BL itu mencetak atau mengisut house BL atau forwarder BL, diambillah oleh eksportir ya, utamanya mereka sudah membayar ya ocean freight dan lain sebagainya, documentation dan lain sebagainya sesuai dengan yang mereka bayar kepada shipping line, ditambah lagi dengan profit dari forwarder tersebut ya. Mereka mengambil profit karena mereka menjalankan usaha ya, mereka istilahnya
sebagai perusahaan mediator antara shipping line dan eksportir. Oke. Kemudian setelah langkah ketujuh, setelah BL itu diambil, ya, jadi surrender tadi, karena ini cara menerima surrender, BL yang sudah surrender kepada shipping line tersebut, shipping line akan menjalankan tugasnya, ya, utamanya bagian documentation, ya, itu akan membuat yang namanya langkah ke-8 ini adalah telek release, ya. Telek release artinya mereka menginformasikan kepada agennya di port of discharge atau di port of destinasi atau destination itu untuk istilahnya merilis BL itu, ya. Apa dasarnya untuk merilis BL itu adalah BL dari pelayaran tadi sudah diserahkan atau disurrender kepada shipping line. Otomatis BL-nya pelayaran tadi sudah mati, artinya sudah tidak terpakai. Yang dipakai adalah BL-nya forwarder atau yang namanya house BL atau forwarder BL, ya. Kemudian bagaimana, ya, karena ini sudah teknis, ya, cara menerimanya tadi baik sudah saya rangkum, ya, kata-katanya. Jadi ini adalah kata-kata, ya, di mana forwarder tadi menyerahkan BL pelayaran atau master bill of lading atau ocean bill of lading yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Jadi ini adalah kata-katanya dari forwarder ke shipping line dengan membawa BL asli full set, ya, full set, ya. Oke, jadi di sini, ya, ini saya beri contoh singkat, ya. Jadi dear sir, we herewith surrender ocean BL number ini, ya, ini nomornya, oke. To your side artinya kepada pelayaran, ya. Ini full set, ya, semua tidak ada yang tersisa disurrenderkan atau diserahkan kepada shipping line. Oke. Kemudian kata-kata berikutnya, ya. So please inform your agent at port of destination to release our cargo. Again, our forwarder BL number. Nah, keluarlah BL number punyanya yang namanya forwarder. Jadi setelah master BL atau master bill of lading milik dari pelayaran tersebut disurrender, berarti sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah BL dari forwarder atau bill of ladingnya forwarder, ya. Jadi so please inform your agent at port of destination to release our cargo. Again, our forwarder BL number ini, ya, accordingly. Thanks and best regards. Seperti itu, ya. Kemudian kata-kata dari istilahnya tadi, ya, karena documentation dari shipping line ini ranahnya shipping line itu mendapatkan yang namanya surrender dari forwarder, mereka melakukan action, ya. Apa actionnya yang seperti sudah saya gambarkan di sini tadi, ya, itu. Jadi inilah adalah mereka mengirim, ya, actionnya mereka mengirim telex kepada agennya di pelabuhan tujuan sana, ya. Umpama di sini ini saya kasih contoh, ya, di sini FLX artinya umpama Felixstowe, ya, berarti mereka mengirim telex release kepada agennya di Felixstowe, ya, Felixstowe Europe sana, main port Europe sana, dengan kata-kata seperti ini. Ini antara shipping line dengan agent di port of discharge, ya. Jadi kata-katanya begini, dear sir, ya, as our ocean BL number ini, ya, numbernya yang tadi sudah sebutkan ini, ya, has been surrender, telah diserahkan at our side by the shipper, di pihak kami oleh forwarder maksudnya, ya, by the shipper. Terus berikutnya, jadi so please release their cargo. Again, presentation of forwarder BL number ini, ya, sama dengan ini, ya, jadi at your side. Jadi artinya BL yang asli atau master BL dari shipping line tersebut sudah diserahkan kepada yang namanya shipping line di port of loading tersebut. Kemudian mereka mengganti yang namanya BL-nya dengan BL forwarder. Jadi BL forwarder yang berlaku, BL-nya shipping line sudah tidak berlaku, dan diberitahukan antara shipping line di port of loading dengan shipping line di port of discharge, yaitu dengan telex release, ya. Itu jadi
bunyinya di telex release adalah untuk melepaskan ya kargo tersebut again presentation of forwarder BL. Jadi menggunakan BL-nya forwarder, bukan menggunakan BL-nya shipping line lagi ya. Ini yang dimaksud dengan surrender. Nanti apa saja tujuannya surrender dan bagaimana nanti forwarder untuk menginput BL-nya forwarder, nanti saya jelaskan di video saya berikutnya di ranah forwarder. Begitu ya. Oke, jadi itu ya. Jadi ini adalah contoh ya BL-nya ya yang kemarin itu ya. Jadi ini yang diserahkan, nanti ini yang akan dirubah keeper ya, consign itu to the order ya, terus yang notify party ini yang akan mereka rubah ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau ini adalah ranahnya dari keeper ya. Kalau ini ya yang seperti saya gambarkan kemarin ya, ini contoh, hanya sekedar contoh ya. Oke, seperti itu. Baik ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan surrender bill of lading pada shipping line internasional yang dilakukan oleh forwarder kepada shipping line ya. Forwarder adalah mediator dari eksportir produsen dengan shipping line sebagai pemilik kapal. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya akan ketemu lagi dengan saya di next video episode 25, yaitu kita akan memaparkan job description operation department shipping line. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.